Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ketika Istriku Menyerah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so follow me. Sama sekali tidak menyesal saat memberikan Mas Kenan maaf, karena aku percaya kalau Mas Kenan itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Semuanya telah terbukti. Mas Kenan berusaha untuk menjadi suami yang baik, selalu membuatku bahagia. Iya, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa bersyukur dengan semua ini dan ingin mengatakan kalau aku sangat bahagia. Setelah lama saling tatap, hingga akhirnya Mas Kenan mendekatkan wajahnya, Mas Kenan mencium kening ini cukup lama dan menikmati semuanya. Setelah puas mencium kening, Mas Kenan menjauhkan dirinya. Namun hanya sebentar, karena berakhir Mas Kenan memelukku dengan erat. Mas, setelah aku pikir-pikir, aku ingin mengulang yang tadi kita lakukan agar kamu benar-benar ingat. Mas, kamu... Tentu saja aku kaget atas apa yang Mas Kenan lakukan. Namun akhirnya aku menurut juga. Mana mungkin aku menolak kalau bersama Mas Kenan aku bahagia. Waktu terus berlalu dan sekarang sudah malam hari. Aku dan Mas Kenan baru saja selesai menikmati makan malam. Sekarang tengah menikmati waktu berdua, seraya menonton televisi. Aku pun bersandar di bahunya Mas Kenan. Namun tidak berselang lama, ponsel Mas Kenan berdering. Aku menatap Mas Kenan karena ingin tahu sebenarnya telepon dari siapa itu. Dari siapa, Mas? Tanya aku. Dari ibu, sayang, jawab Mas Kenan. Ya sudah, angkat saja. Aku juga ingin dengar apa yang ibu katakan. Mas Kenan akhirnya menerima telepon itu, dan tidak berselang lama suara ibu pun terdengar saat telepon itu mulai terhubung. Assalamualaikum, Bu. Salam Mas Kenan. Waalaikumsalam, Kenan. Ibu minta dengan kamu saat kamu kembali membawa Amira ke rumah, jangan dibikin nangis lagi. Awas aja kamu kalau sampai membuat Amira menangis lagi. Aku bahkan terkekeh saat mendengar itu semua. Ibu ada-ada aja sih. Dan aku jadi rindu dengan ibu. Namun di sini aku juga sangat bersyukur punya ibu yang selalu ada dalam hidupku. Tahu sendirilah, kalau aku tidak punya orang tua lagi, jadi hanya Mas Kenan dan ibu yang aku punya sekarang. Ibu juga selalu membela aku dan tidak perlu sekalipun marah ataupun membela Mas Kenan. Jadi kalau bersama ibu, tidak akan pernah ada namanya mertua yang jahat, yang tidak suka dengan kita. Itu semua tidak ada. Ibu adalah mertua terbaik dan aku sangat menyayanginya. Selain Mas Kenan, ibu juga yang berarti dan spesial di hatiku. Kenan, ibu serius bicara dengan kamu. Jadi jangan sampai kamu melakukan hal bodoh untuk kedua kalinya. Ibu kembali memberikan peringatan dengan Mas Kenan. Iya, Bu. Tidak akan lagi aku seperti dulu. Dan tenang saja, Amira bahagia kok. Iya kan, sayang? Mas Kenan menatapku dan mengusap lembut kepala ini. Bahkan kita tadi melakukan... Belum sempat Mas Kenan menyelesaikan ucapannya, aku sudah mencubit perutnya Mas Kenan. Jangan sampai dia memberitahu ibu apa yang tadi kami lakukan. Ia bisa sangat malu. Au, sakit, sayang. Iya, biasanya kamu jahil banget sih. Untuk apa kamu ngasih tahu ibu segala? Bercanda, aku juga tahu kok kalau itu hanya akan menjadi rahasia kita berdua.
Melakukan apa? Oh, enggak kok Bu, enggak ada apa-apa. Mas Kenan yang hanya bercanda itu. Kali ini aku yang bicara dengan gugup. Kalau Mas Kenan jangan ditanya lagi. Dia hanya senyum-senyum sendiri seraya memelukku dengan erat. Amira, kamu baik-baik saja kan nak? Tanya ibu kali ini. Iya Bu, alhamdulillah Amira baik-baik saja kok. Ibu tidak perlu khawatir ya. Syukurlah kalau seperti itu nak. Tapi kalau Kenan macam-macam, kamu kasih tahu dengan ibu ya. Iya ibu, tenang saja. Kalau Mas Kenan macam-macam, Amira tinggal cubit Mas Kenan. Baiklah kalau seperti itu. Ibu sangat bahagia kalau kalian bahagia. Iya Bu. Banyak yang dibicarakan dengan ibu hingga waktu terus berlalu dan telepon pun akhirnya berakhir. Heran ibu masih tidak percaya denganku. Ibu tuh sayang banget dengan kamu ya. Ibu tidak mau aku kembali melakukan hal seperti dulu. Alhamdulillah kalau seperti ibu. Jadi kamu tidak boleh macam-macam. Nanti aku akan adukan ke ibu. Sayang, aku tersenyum. Enggak kok mas. Aku sudah percaya dengan kamu. Aku juga percaya dengan kamu. Mas Kenan kembali mendekatkan wajahnya dan mencubit pipi ini bertubi-tubi. Astaga. Aku baru tahu loh kalau Mas Kenan doyan nyosor seperti ini. Iya. Bentar. Aku ada hadiah untuk kamu. Ucap Mas Kenan seraya melepaskan pelukannya. Hadiah? Hadiah apa mas? Aku menatap Mas Kenan dengan mengerutkan kening. Pasalnya aku sama sekali tidak tahu hadiah apa yang Mas Kenan maksud. Kamu tunggu di sini ya. Aku ambil di kamar dulu. Oke. Mas Kenan pun bangkit dari duduknya. Sementara aku di sini hanya menunggu Mas Kenan. Kira-kira hadiah apa ya yang akan diberikan Mas Kenan? Aku jadi penasaran kalau seperti ini. Tidak berselang lama Mas Kenan kembali, namun dia tidak membawa apa-apa. Lagi-lagi membuatku penasaran sekaligus bingung. Ini Mas Kenan tidak ngeprank aku kan? Penasaran gak? Mas Kenan malah bertanya seperti ini. Aku mengangguk, jelas saja aku penasaran. Memangnya dia apa sih mas? Tutup mata dulu, suruh Mas Kenan. Mas, ini kamu gak ngerjain aku kan? Ih, jangan iseng-iseng ya. Sejak berbaikan dengan Mas Kenan, yang aku tahu Mas Kenan ternyata orang yang sangat jahil. Ya siapa tahu saja kali ini Mas Kenan kembali jahil denganku. Ya Allah sayang, masa curiga gitu sih sama suami? Mana mungkin suamimu ini jahil? Ya siapa tahu saja kan. Mas Kenan malah mencubit pipi ini. Kamu ya, menggemaskan sekali. Kenapa malah dicubit sih mas? Kan sakit tahu. Aku bahkan mengusap pipi ini yang dicubit Mas Kenan. Ya sudah, sekarang tutup mata dulu. Nurut apa kata suami sayang. Oke, aku tutup mata. Tapi jangan jahil ya. Iya. Aku mengikuti apa yang Mas Kenan katakan. Aku menutup mata dan entahlah apa yang Mas Kenan lakukan. Namun tidak berselang lama, aku merasakan Mas Kenan malah mencium pipi ini. Aku hanya bisa menghela nafas seperti apa yang kupikirkan. Dasar Mas Kenan. Mas, iya, maaf. Habisnya kamu itu sangat menggemaskan. Jadi aku tidak tahan untuk tidak mencium kamu. Oke, terus sampai kapan aku harus tutup mata? Sekarang buka. Benar. Iya, buka matanya sekarang. Baiklah. Aku langsung membuka mata. Seperti apa yang Mas Kenan katakan. Sebenarnya sangat penasaran sih apa yang ingin Mas Kenan berikan. Ini hadiahnya. Mas Kenan memberikan 2 tiket yang aku sendiri masih belum tahu maksudnya apa. Mas Kenan mau pergi kemana? Bagaimana? Tanya Mas Kenan seraya tersenyum. Mas, ini setelah aku lihat-lihat tiket itu menunjukkan keberangkatan ke Bali. Kamu ada kerjaan di Bali? Tanyaku kali ini. Ya, kerjaan sama kamu. Hah? Maksudnya? Mas Kenan malah terkekeh setelah itu. Tangannya menggenggam erat tangan ini.
Aku memang akan pergi ke Bali, tapi tidak sendiri, melainkan sama kamu, dan bukan ada kerjaan, melainkan aku ingin kita berdua menikmati liburan. Bisa dibilang bulan madu sih. Ya walaupun sudah sangat terlambat ya. Mas, kamu serius? Bukan apa-apa. Karena kalau boleh jujur, aku sama sekali tidak punya pikiran untuk bulan madu. Apalagi dulu Mas Kenan bisa bersikap baik denganku saja, aku sudah sangat bahagia. Sama sekali tidak ada kepikiran untuk hal ini. Namun sekarang Mas Kenan yang mempersiapkan ini semua. Aku bahkan sangat terharu dan sangat bahagia. Tanpa sadar air mata ini menetes karena saking bahagianya. Hei, kamu kenapa? Apa aku menyakiti kamu? Mas Kenan mempererat genggaman tangannya. Aku menggeleng. Enggak kok Mas. Terus kenapa menangis seperti ini? Sudah ya, jangan menangis. Aku tidak mau melihat kamu menangis seperti ini. Aku gak apa-apa kok Mas. Aku itu malahan bahagia dan terima kasih kamu sudah membuatku bahagia seperti ini. Sama-sama sayang. Jadi benar kita akan liburan? Aku hanya ingin memastikan, karena untuk saat ini aku sangat bahagia mengetahui fakta ini. Iya, kita akan liburan dan akan menikmati waktu berdua di sana. Apa kamu suka? Suka Mas. Jelas saja suka. Bahkan sedari tadi bibir ini tidak berhenti untuk tersenyum. Syukurlah kalau seperti itu. Aku bahagia kalau seperti itu. Iya Mas. Kenapa tiba-tiba ada niat untuk liburan? Memangnya kamu gak ada kerjaan? Yang ada tahu sih, biasanya Mas Kenan sangat tidak mau libur kerja, apalagi hanya untuk liburan. Aku dapat mendengar Mas Kenan mengembuskan nafasnya. Ya, karena selama ini aku mana pernah membuat kamu bahagia. Jadi kepikiran saja selama kita menikah mana bisa kita liburan. Hubungan kita tidak baik dan aku tidak mau seperti itu lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya dan membuat kamu semakin bahagia saat berada di sisiku. Aku juga mau minta maaf dengan kamu setelah kita menikah tidak ada hal seperti ini. Liburan bersama pasangan, dan bahkan baru kali ini aku punya niat seperti ini. Sekali lagi maafkan aku ya. Gak apa-apa kok Mas. Yang lalu biarlah berlalu. Tidak perlu kamu ingat lagi. Intinya sekarang kan aku sudah bahagia. Jadi kapan mau liburannya? Lusa. Kamu siap-siap ya? Iya Mas. Karena lusa akan liburan dengan Mas Kenan, oleh sebab itu aku mulai mempersiapkan semuanya. Aku mulai memasukkan baju ke dalam koper yang akan dibawa nanti ke Bali. Rencananya kita akan berada di sana selama seminggu. Kok kamu yang mempersiapkan semuanya sih? Kan ada Bibi. Aku tidak mau kamu kecapean. Aku menoleh saat mendengar suaranya Mas Kenan. Gak apa-apa kok Mas. Lagian hanya baju-baju, aku tidak akan capek. Aku tidak akan repot juga. Baiklah, kalau seperti itu aku bantu ya. Jangan, ini sudah selesai kok. Ini mau selesai. Udah Mas duduk aja. Beneran? Iya Mas. Ini memang sudah selesai tuh, dan hanya tinggal dibereskan sedikit saja. Setelah selesai semuanya, aku menata koper di samping agar nanti nyaman dibawa. Nah, sudah, ucapku. Sudah selesai kan? Sini. Mas Kenan menepuk kasur yang ada di dekatnya. Karena sekarang Mas Kenan sudah ada di tempat tidur. Ada apa? Namun aku tetap mengikuti apa yang Mas Kenan katakan, untuk duduk di sebelahnya. Ketika sudah berada di sampingnya Mas Kenan, Mas Kenan langsung menarik diri ini ke dalam pelukannya. Mas, kamu mau apa? Mau apa ya? Mas Kenan menatapku seraya mengerlingkan matanya. Mau apa? Kalau sudah seperti ini, aku sepertinya tahu apa yang ingin Mas Kenan lakukan. Menurut kamu, aku mau apa? Mas Kenan mengeratkan pelukannya.
Sekarang ini aku kayaknya lagi sangat semangat membuat cucu untuk ibu. Nah kan, seperti apa yang aku pikirkan. Mas Kenan akhir-akhir ini memang sangat mesum. Bagaimana? Kamu mau biar ibu bahagia? Aku hanya bisa mengangguk. Aku juga tidak bisa memungkiri. Aku juga merasakan bahagia saat dekat dengan Mas Kenan. Mas Kenan kini berpindah tempat dan sekarang posisinya berada di atasku. Mas Kenan mulai mencium bibir ini. Dan sudahlah, setelah itu hanya aku dan Mas Kenan yang tahu bagaimana kelanjutannya. Sayang, bangun. Kita sudah sampai. Ucap Mas Kenan tepat di telinga ini. Aku menggeliat dan mulai membuka mata. Aku menatap Mas Kenan yang sangat dekat denganku. Mas, kita ada di mana? Tanya aku, kesadaran ini belum sepenuhnya ada. Mas Kenan malah tersenyum dan mengusap lembut kepala ini. Kita sudah sampai di hotel, sekarang turun dari mobil ya. Baru setelah itu masuk hotel. Maaf ya Mas, aku ketiduran. Aku bahkan baru sadar kalau sudah berada di hotel. Kalau seingat aku saat keluar dari bandara tadi, kita langsung naik mobil dan setelah itu aku kayaknya langsung ketiduran hingga sampai di hotel seperti ini. Gak apa-apa kok, kamu bisa lanjutkan tidur setelah sampai di kamar nanti. Mas Kenan malah mendekatkan wajahnya. Kan kamu mengantuk seperti ini juga gara-gara aku. Maaf ya sayangnya, gara-gara aku kamu jadi bergadang. Aku hanya bisa menghela nafas mendengar hal itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Kenan. Aku memang sangat mengantuk. Dan ini memang salah Mas Kenan. Dia yang mengajak aku bergadang, tidur larut malam, bahkan saking parahnya aku baru tidur 2 jam. Mas Kenan memang harus bertanggung jawab. Mau turun sendiri apa aku gendong nih? Kalau aku mau digendong memangnya kuat. Kau meragukan aku? Mas Kenan kembali mendekatkan dirinya, bersiap untuk menggendongku, namun tentu saja lekas aku tahan. Kan malu kalau digendong di tempat umum seperti ini. Enggak Mas, aku bisa jalan sendiri, jadi tidak perlu digendong. Loh, kenapa? Katanya tadi ingin digendong. Ayo sini aku gendong. Enggak jadi, aku bisa jalan sendiri. Aku pun lekas keluar dari mobil dan sampai Mas Kenan berhasil menggendongku. Benar-benar bisa malu dan ternyata Mas Kenan tidak main-main dengan ucapannya. Dari 1 meter aku masih dapat mendengar kalau Mas Kenan terkekeh kecil. Amira, kamu itu sangat menggemaskan, membuatku semakin cinta dengan kamu. Setelah itu Mas Kenan langsung menyusulku dan jalan lebih dulu, menggenggam tangan ini dan kita berdua berjalan masuk menuju hotel. Karena Mas Kenan sudah pesan hotel terlebih dahulu, jadi kita pun langsung menikmati kamar yang ada di hotel ini. Ketika sudah berada di dalam kamar, aku pun langsung merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Mas, kalau aku lanjut tidur lagi gak apa-apa kan? Tanya aku, karena memang setelah baikan dengan Mas Kenan jam tidurku jadi terganggu. Iya boleh, aku juga mau ikut tidur. Mas Kenan menyusul dan ikut merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Hanya tidur kan Mas? Tanyaku kali ini memastikan saja. Takutnya Mas Kenan kembali hilaf. Maunya sih lebih ya, tapi sepertinya kamu sangat mengantuk. Mas, apa sih sayang? Atau jangan-jangan kamu mau lagi ya? Apa yang semalam kurang? Ih, dasar mesum. Aku langsung menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Mas Kenan selalu saja bisa membuatku salah tingkah, karena aku malu kalau diingatkan soal itu. Loh, kok mesum? Kan aku hanya bertanya sayang, itu lagi, kenapa wajahnya ditutup? Orang aku kan ingin lihat wajah istriku yang cantik ini. Mas Kenan memaksa hingga akhirnya tanganku terlepas. Nah, gini kan cantik. Wajahnya jangan ditutupi sayang. Aku kali ini hanya tersenyum. Jarak di antara diriku dengan Mas Kenan sangat dekat. Bahkan hembusan nafas Mas Kenan terasa di pipi ini. Kenapa kamu sangat menggoda sih? Mas,
Entah siapa yang memulai jarak semakin dekat dan mulai bersentuhan dengan Mas Kenan. Ciuman yang awalnya manis berubah menjadi panas. Seketika aku lupa kalau niatnya mau tidur. Sudahlah, bersama Mas Kenan memang kadang lupa segalanya. Terima kasih ya sayang, ucap Mas Kenan seraya mengecup pipi ini. Iya. Maaf, kamu jadi gak tidur. Sekarang tidurlah. Aku tidak akan mengganggu lagi. Aku dan Mas Kenan masih bergelut dengan selimut yang menutupi tubuh polos kami. Namun rasa kantuk ini seketika hilang. Tidur sayang, aku gak mau kamu kecapean gara-gara aku. Mas Kenan menarikku ke dalam pelukannya. Nyaman saat berada di pelukan Mas Kenan. Tapi aku sudah tidak mengantuk lagi, Mas. Yakin? Iya. Malah aku lapar sekarang. Jadi ceritanya mau makan? Iya, Mas. Ya sudah, kita cari makan ya. Kita mandi dulu, setelah itu baru cari makan. Oke. Aku mengambil handuk yang ada di meja dan langsung menutupi tubuh ini. Saat aku hendak turun dari tempat tidur, Mas Kenan malah menahanku. Kenapa lagi sih, Mas? Mandi bareng sayang? Enggak nanti malah lama, tolakku. Tapi sayang, untuk kali ini mandi sendiri aja ya, Mas. Aku sudah lapar. Aku kembali hendak turun dari tempat tidur, tapi kembali lagi Mas Kenan menahannya. Mas, aku mau mandi loh. Cium dulu kalau gitu, baru kamu boleh mandi. Dasar. Ayo sayang, kalau gak mau kita gak jadi pergi. Kamu kejam banget sih, Mas. Aku mendengus kesal ke Mas Kenan. Ada-ada saja Mas Kenan ini. Namun walaupun begitu aku tetap ikut apa yang Mas Kenan katakan. Aku mendekatkan wajah dan mencium pipinya Mas Kenan. Sontak hal itu malah membuat Mas Kenan tersenyum. Terima kasih ya sayang, karena kamu sudah mau jadi istri yang penurut. Iya, Mas. Setelah itu aku nanti bergegas pergi ke kamar mandi. Daripada Mas Kenan aneh-aneh lagi, nanti akan lama pastinya. Hingga waktu terus berlalu, aku sudah selesai mandi, dan Mas Kenan juga seperti ini. Kita akhirnya pergi untuk makan di luar. Mas Kenan mengajakku untuk makan di salah satu restoran yang ada di Bali. Namun saat melihat restoran ini, aku jadi teringat kedua orang tua aku dulu. Dulu saat ayahku masih hidup, kita pergi ke sini dan makan bersama. Namun setelah ayah tidak ada, semuanya berubah. Dan itu menjadi awal mula penderitaan yang aku alami dengan ibu. Hei, kamu kenapa? Kenapa sedih seperti ini sih? Tanya Mas Kenan. Dia mengajak untuk duduk dan memang tanpa sadar air mata ini terjatuh membasahi pipi. Ada apa? Tanya Mas Kenan lagi. Aku hanya kangen kedua orang tuaku, Mas. Dulu kita juga pernah pergi ke sini. Oh ya, terus? Tapi setelah itu ayah pergi untuk selamanya. Itu yang membuat hidupku dan ibu menjadi tidak baik. Bahkan ibu baru sampai menjadi asisten rumah tangga di rumah kamu. Maaf ya, aku kurang tahu tentang keluarga kamu. Memangnya ayah kamu meninggal karena apa? Apa beliau sakit? Aku lantas menggeleng. Enggak, Mas. Ada orang jahat yang menyakiti ayahku. Orang jahat siapa? Aku diam. Aku teringat di mana saat kehilangan ayah. Orang jahat yang telah menghancurkan semuanya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Kenan. Maksudnya apa? Tanyaku pada Amira. Aku hanya ingin tahu, karena selama ini aku tidak tahu apa-apa yang terjadi tentang keluarganya Amira. Aku hanya tahu Amira dengan ibunya itu pun karena mereka bekerja dengan ibu. Namun sepertinya di sini ada suatu rahasia yang Amira simpan. Aku harus mengetahuinya, karena sebagai seorang suami aku harus
Aku harus tahu apa masa lalu dari istriku. Walaupun sudah terlambat dan seharusnya dari dulu aku mengetahui hal ini. Kamu bisa cerita ke aku apa sebenarnya yang terjadi? Aku ini suami kamu. Aku akan tetap siap mendengarkan apa yang ingin kamu ceritakan, sayang. Jangan takut. Di sini ada aku, dan aku yang akan melindungi kamu. Amira terdengar menghembuskan nafasnya. Iya mas, aku percaya dengan kamu. Sekarang cerita ya, apa yang sebenarnya terjadi? Satu tangan ini terulur untuk melus lembut pipinya Amira. Karena tidak bisa dipungkiri, sekarang aku malah penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Seperti ada sesuatu yang besar yang tidak aku ketahui. Tentu saja aku tidak tahu karena aku memang baru tahu Amira saat dia tinggal di rumah ibu. Jadi dulu itu alhamdulillah keluargaku hidup dengan berkecukupan, mas. Ayah seorang pekerja keras dan ibu pun seperti itu. Aku beralih menggenggam tangannya Amira. Dia sepertinya ketakutan, dan aku janji akan selalu ada untuknya. Aku menggenggam tangannya dengan erat karena aku ingin menguatkan. Terus apa yang terjadi setelahnya? Ayah punya saudara namanya Om Hotman. Tapi apa sayang? Aku semakin penasaran. Dia seperti musuh dalam selimut, mas. Dia hanya baik di depan ayah, tapi di belakang dia malah jahat dengan ayah. Aku diam. Iya, aku mencoba untuk mendengarkan apa yang Amira sampaikan. Terus sampai pada saat aku pulang sekolah, ibu tidak ada, tapi aku melihat ayah yang tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Di tangan Om Hotman pisau yang berlumuran dengan darah ayah juga. Terus karena ibu pada saat itu tidak ada di rumah, aku bingung harus apa. Aku juga masih kecil dan tidak mengerti apa-apa. Tapi ayah sudah tidak ada karena pada saat aku panggil ayah tidak menyaut apa-apa. Saat ibu kembali ke rumah pun, ibu langsung histeris dengan ayah yang sudah tidak bernyawa. Tapi di sini Om Hotman terlalu pintar. Dia malah menyembunyikan pisau yang tadi dia pegang dan menyembunyikan semuanya agar tidak ada yang tahu kalau itu semua adalah perbuatannya. Tapi kenapa kamu tidak memberitahukan semua orang kalau om kamu itu yang jahat dan membunuh ayah kamu? Pada saat itu aku takut, mas. Ayah meninggal, aku syok. Dan pada saat yang bersamaan juga Om Hotman mengancam aku kalau aku memberitahu semua orang, maka dia akan mencelakai ibu juga. Aku sudah kehilangan ayah, dan aku tidak mau kalau harus kehilangan ibu juga. Aku benar-benar takut, mas. Itu yang membuat aku bungkam sampai sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa sampai pergi dari rumah? Bahkan kalian harus hidup menderita seperti saat itu. Bukankah kata kamu hidup berkecukupan? Aku juga kurang paham, mas. Setelah ayah meninggal, Om Hotman malah menguasai semuanya. Semua usaha ayah, dan membuat aku dan ibu harus pergi. Belum lagi Om Hotman yang ingin menjualku ke laki-laki hidung belang. Aku takut, mas. Makanya melarikan diri dengan ibu. Astagfirullah. Aku bahkan baru tahu apa yang Amira alami selama ini. Hidupnya ternyata sangat menyedihkan, dan malah aku sempat membuat hidupnya semakin tersiksa. Maafkan aku, Amira. Seharusnya dari dulu aku membuat kamu bahagia, bukan malah seperti itu. Menarik nafas lalu menghembuskan secara perlahan. Aku menarik Amira ke dalam pelukan, karena yang aku lihat dia sangat ketakutan. Bahkan badannya bergetar hebat.
Dan baru pertama kalinya aku melihat Amira seperti ini. Sayang, kamu tenang ya. Ada aku di sini. Tidak ada yang akan menyakiti kamu lagi. Ucapku hanya ingin menenangkan Amira, karena aku sakit saat melihatnya seperti ini. Terlihat begitu hancur. Di sini juga, aku sama sekali tidak menyangka kok ada orang seperti itu, bahkan dengan tega membunuh saudaranya sendiri hanya karena ingin harta. Apa saja dilakukan. Namun ini semua tidaklah benar. Itu semua kejahatan dan omnya Amira itu harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah ia lakukan. Belum lagi semua yang diambil dari Amira. Itu semua harusnya menjadi hak Amira. Amira, aku harus melakukan sesuatu agar bisa membantunya. Yang namanya kejahatan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang ada malah akan terus semakin menjadi-jadi. Ayahnya Amira harus mendapatkan keadilan. Mas, aku takut, makanya aku tidak berani bilang ke siapapun. Untuk pertama kalinya aku bilang ke kamu, Mas. Bahkan ibuku saja tidak tahu akan hal ini. Iya, aku paham. Tapi kamu tenang dulu ya. Di sini ada aku. Tidak ada yang akan menyakiti kamu. Aku janji akan selalu melindungi kamu. Mas, tenang ya. Cukup lama Amira menangis di pelukan ini. Hingga setelah itu, aku melepaskan pelukan dan mengusap air mata yang membasahi pipinya. Sudah ya, jangan menangis lagi. Aku janji dengan kamu, aku akan menjaga kamu dan akan membantu kamu untuk menemukan om kamu itu. Kamu serius, Mas? Iya, aku serius. Dan om kamu itu, dia harus menerima hukumannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Cukup lama selama ini kamu diam. Kamu tenang saja ya. Aku yang akan mengurus semuanya. Terima kasih ya, Mas. Iya, sayang. Tapi aku mohon, kamu jangan sedih lagi. Iya, Mas. Amira bahkan kembali memelukku. Aku sama sekali tidak menyangka jika makan kali ini malah ada kesedihan. Aku juga jadi tahu bagaimana keluarganya Amira. Malam harinya aku sedari tadi terus saja menatap wajah Amira. Entahlah semakin hari yang aku lihat Amira itu terlihat sangat cantik saja. Amira juga sudah kembali ceria lagi. Tidak seperti tadi yang benar-benar sedih. Aku juga sangat bahagia saat melihatnya kembali tersenyum. Karena saat melihatnya menangis, jujur hati ini terasa sangat hancur. Kamu kenapa menatap aku seperti itu sih, Mas? Memangnya ada yang salah diri aku ya? Tanya Amira dan sekarang dia juga ikut menatapku. Aku menggeleng. Enggak. Sama sekali tidak ada. Tidak ada yang salah dari kamu, sayang. Terus apa dong? Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Aku jelek ya, Mas? Enggak. Aku kembali menggeleng. Terus apa dong? Kamu malah sangat cantik. Dan sepertinya aku selalu terpesona dengan kamu. Dih, dasar gombal. Tahu aku malah pecah. Kok dibilang gombal sih? Memang kamu sukanya gombal? Oke. Gak apa-apa dikatain gombal. Tapi aku tetap cinta dengan kamu. Manis banget sih kamu, Mas. Aku jadi terharu loh. Aku bersyukur punya kamu. Aku jauh lebih bersyukur punya kamu, sayang. Oh ya, Mas. Aku mau tanya sesuatu dengan kamu. Apakah benar yang kamu katakan tadi kalau kamu akan membantu untuk menemukan Om Hutman dan mengungkap semuanya? Iya, sayang. Tapi tentunya aku tidak bisa melakukan itu semua tanpa bantuan dari kamu. Kamu juga doakan aku terus ya. Iya, Mas. Waktu terus berlalu. Sudah hampir seminggu aku berada di sini bersama Amira. Tentunya aku merasakan sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Amira di sini. Bahkan rasanya aku ingin menambah liburan ini. Andai saja tidak ingat kerjaan, aku ingin selalu liburan bersama Amira di sini dan hanya berdua dengannya. Aku menatap Amira yang tengah melakukan video call dengan ibu.
Ya begitulah ibu setiap hari sama sekali tidak pernah absen untuk menelpon Amira, menanyakan kabarnya, dan juga ibu sangat takut kalau aku macam-macam dengan Amira. Makanya itu setiap hari ibu bertanya apakah Amira baik-baik saja atau tidak, apakah aku menyakiti Amira atau tidak. Ya aku paham sih kenapa ibu seperti itu, karena ibu khawatir kalau aku berbuat seperti dulu lagi. Namun bisa dipastikan, aku tidak akan melakukan itu semua. Aku sudah berjanji akan selalu membuat Amira bahagia. Amira, kalau Kenan macam-macam dengan kamu bilang ke ibu ya, biar ibu yang memberikan pelajaran untuk anak itu. Iya bu, ibu pokoknya tenang aja ya. Mas Kenan baik kok. Amira juga percaya kalau Mas Kenan tidak akan macam-macam. Kalau macam-macam bilang langsung ke ibu. Iya bu. Amira langsung terkekeh saat mendengar ibu bicara seperti itu. Berbeda denganku yang tentunya kesal dengan ibu. Bagaimana aku tidak kesal dengan ibu? Selama berada di Bali ini, ibu sama sekali tidak bertanya bagaimana kabarku. Hanya bertanya kabarnya Amira sedangkan aku diabaikan. Namun, aku tidak masalah juga sih, karena aku bahagia. Itu artinya ibu sangat sayang dengan Amira, peduli dengan Amira, dan selalu ada untuk Amira. Sekarang si Kenan mana nak? Ibu ingin bicara dengannya. Tanya ibu kali ini. Ada kok bu. Ini Mas Kenan ada di sebelahnya Amira. Aku langsung memeluk pinggangnya Amira dan menatap layar ponsel yang ada ibunya. Apa sih bu? Selalu saja curiga dengan anaknya sendiri. Padahal kami di sini baik-baik saja. Aku tidak akan macam-macam dengan Amira. Aku juga tidak berani dengan ibu. Bagus kalau seperti itu. Iya bu, lagian juga Amira bahagia di sini karena mempunyai suami ganteng sepertiku. Ya kan sayang ya? Tidak lupa aku mencium pipinya Amira, membuat Amira langsung menatap ke arahku. Mas, kamu apa sih sayang? Mau lagi ya? Aku kembali mendekatkan wajah ke Amira tetapi dengan cepat menghindar. Ih, malu dengan ibu. Gak apa-apa kok sayang, ibu pasti paham dan bahagia melihat kita seperti ini. Ya kan bu? Aku kembali menatap layar ponsel. Kali ini ibu bahkan terlihat menggelengkan kepalanya. Ya terserah kalian saja lah. Pokoknya ibu juga ikut bahagia kalau kalian bahagia. Iya bu, terima kasih. Sudah dulu ya teleponannya. Ibu tunggu kepulangan kalian loh. Iya bu. Tidak berselang lama akhirnya telepon itu pun terputus. Aku menatap Amira seraya tersenyum. Kamu kenapa menatap aku seperti itu sih mas? Memangnya ada yang salah ya? Amira juga menatapku. Enggak sayang. Kamu cantik. Aku suka. Kayaknya kamu semakin jadi candu untukku. Mas, kamu pintar merayu sekarang ya? Ya, belajar merayu hanya untuk kamu. Dasar. Aku kembali mengeratkan ke Amira. Rasanya sangat nyaman memeluk Amira seperti ini. Sayang, panggilku seraya menenggelamkan wajah di ceruk lehernya. Iya mas, kenapa? Aku geli loh. Ih, kalau kamu seperti itu. Tapi aku suka. Bagaimana dong? Suka-suka kamu aja lah mas. Sayang, panggilku lagi. Iya suamiku, kenapa sih? Untuk saat ini, apa tidak ada niatan untuk bikin ini ibu cucu lagi? Aku selalu siap loh kalau mau bikin cucu untuk ibu. Astagfirullah mas, kan tadi malam udah, masa mau lagi sih? Ya, gak apa-apa kan, niatnya berada di sini memang seperti itu. Bahkan aku punya inisiatif untuk mengurung kamu seharian di kamar saja. Dasar genit. Detik berikutnya tawa kami pun pecah. Kebahagiaan yang dirasakan dan tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena besok sudah harus pulang ke Jakarta, jadi sore hari ini aku kembali menikmati waktu dengan Amira. Kali ini bukan berada di kamar lagi, karena kalau terus berada di kamar Amira akan kesal. Kalau aku sih setuju-setuju aja, karena apapun hal yang aku habiskan dengan Amira pasti akan sangat bahagia. Bagaimana? Kamu bahagia gak? Tanyaku sekarang kita berada di tepi pantai dan tengah menikmati es kelapa muda.
Bahagia, Mas. Terima kasih ya sudah membawaku ke sini. Akhirnya aku bisa merasakan ini semua lagi. Setelah sekian lama tidak pernah seperti ini. Iya, sayang. Aku jadi kasihan dengan Amira. Kalau teringat apa yang terjadi dengan dirinya dulu. Cerita Amira benar-benar membuatku sedih. Kalau aku jadi Amira mungkin jujur tidak akan sanggup untuk melalui itu semua. Sangat sakit. Dan harus kehilangan ayahnya di depan matanya sendiri. Bahkan sampai sekarang orang yang membunuh ayahnya masih belum mendapatkan hukuman. Kalau ingat itu aku jadi teringat sesuatu yang ingin disampaikan dengan Amira. Aku mau bicara dengan kamu, ucapku. Mau bicara apa, Mas? Amira menatapku. Ini sayang, karena aku sudah janji dengan kamu untuk mencari tahu semuanya. Aku minta maaf ya, aku masih belum mendapatkan informasi itu. Tapi aku janji dengan kamu akan mendapatkan informasi cepatnya. Aku juga sudah memerintahkan beberapa orang untuk mencari tahu semuanya. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Tapi aku takut loh, Mas. Kalau sampai tahu semuanya, apakah Om Hotman akan menyakiti aku juga? Itu tidak akan terjadi, sayang. Aku janji akan menjaga kamu. Iya, Mas, aku percaya dengan kamu. Jangan sedih lagi ya. Iya, Mas. Kita berdua kembali menikmati waktu berdua. Kembali meminum es kelapa muda yang terasa sangat enak. Bukan enak rasanya, tapi bersama Amira semuanya terasa membahagiakan. Namun tidak berselang lama ada laki-laki yang datang menghampiri kami. Dia tersenyum ke arahku dengan Amira. Dan jelas saja aku kenal dengan orang itu. Namanya David. Dan dia adalah temanku. Aku juga baru ingat kalau dia tinggal di sini. Kenan? Wow, gue sama sekali tidak menyangka bisa bertemu dengan lo di sini. Aku tersenyum. Iya, gue juga sama sekali tidak menyangka jika bisa bertemu dengan lo di sini. Ngomong-ngomong, lo kesini ada acara apa? Ada kerjaan atau malah liburan? Gue kesini bulan madu. Aku menatap Amira yang ada di sampingku. Ah ya, kenalin, Amira, istri gue. Jadi lo sudah nikah? Astaga, gue baru tahu lo kalau lo sudah nikah. Ya, memang saat aku menikah hanya keluarga inti yang datang. Aku jadi merasa bersalah sendiri karena banyak teman-temanku tidak tahu kalau aku sudah menikah. Karena dari dulu aku tidak mau menikah dengan Amira. Makanya aku tidak mau ada pesta apapun pada saat itu. Santai aja kali, bro. Jadi ini istri lo? Wah, cantik. Pinter lo milih istri. Bahkan tadi saat gue lihat pertama kali gue kira dia adalah adik lo. Karena terlihat masih sangat muda sekali ya. Aku mendengus kesal mendengar itu semua. Memangnya aku setua itu sampai-sampai Amira dikira adikku. Mas, panggil Amira dan mendekat ke arahku. Iya, ada apa? Tanyaku seraya menatap Amira yang sekarang sudah ada di sampingku. Aku mau bicara sama kamu, Mas. Ya sudah, bicara aja. Mau bicara apa sih sebenarnya? Aku siap kok untuk mendengarkan. Lagian Amira aneh. Kalau mau bicara ya silakan saja. Aku sama sekali tidak akan marah. Hubungan kita juga sekarang sangat baik. Bukan seperti dulu lagi kalau mau bicara harus izin dulu. Ya, aku juga mau mengatakan kalau aku dan Amira sudah berada di rumah. Lebih tepatnya sudah lebih daripada seminggu. Kita sudah pulang dari Bali, kini kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Hanya saja sekarang aku sudah tidak mengizinkan Amira untuk bekerja lagi. Ya, salah satu alasannya aku tidak mau Amira bertemu dengan Dava. Karena kalau melihat mereka dekat aku jadi was-was sendiri. Mau bicara apa sih, sayang? Kok kayak serius gitu? Tanyaku kali ini seraya mengelus lembut pipinya yang tembem itu. Aku bosan ada di rumah terus, Mas. Keluhnya aku juga dapat melihat kalau wajah Amira terlihat kesal. Maksudnya apa? Kamu mau pergi dari rumah? Pikiranku sudah melayang kemana-mana. Kalau boleh jujur, semenjak Amira pergi waktu itu, aku benar-benar takut kalau dia akan pergi lagi. Makanya saat mendengar Amira bicara seperti itu, aku langsung ketakutan sendiri.
aku punya salah sama kamu ya. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya. Tapi jangan pergi dari rumah. Dan jangan pernah bosan ada di rumah ini bersama aku juga. Ih, apa sih mas? Kamu bicara apa? Amira malah tertawa. Aku sudah ketakutan seperti ini, dia malah tertawa seperti itu. Seketika aku gemas dengannya. Kamu bicara seperti itu, maksudnya kamu ingin pergi begitu? Enggak mas, kata siapa aku ingin pergi? Kenapa punya pikiran seperti itu sih? Kamu tadi bilang bosan. Aku takut kalau kamu ingin pergi. Rasanya tidak salah aku bicara seperti itu. Namun Amira malah tertawa, padahal di sini sama sekali tidak ada yang lucu menurutku. Ih, gemesin banget sih kamu mas. Amira mencubit pipi ini, masih tertawa, bahkan terlihat sangat bahagia. Sedangkan aku masih bingung. Memang sih saat bersama Amira aku selalu tidak bisa berpikir seseorang dengan jernih. Pokoknya semuanya tertuju pada Amira. Maksudnya apa sih? Kamu jangan bikin aku khawatir ya, dan takut. Tawa Amira akhirnya berhenti, dan dia menatapku dengan lekat. Aku gak akan pergi mas. Tadi aku hanya bilang bosan ada di rumah terus. Sedangkan kamu pergi kerja. Aku gak ada teman mas. Apalagi sekarang aku sudah gak kerja. Terus? Jadi tadi itu aku cerita dengan ibu kalau aku bosan di rumah terus, tidak ada kegiatan. Terus kata ibu aku boleh tuh bantu ibu di butik, tapi izin dulu sama kamu. Astaga Amira, kenapa gak bilang dari awal seperti itu sih? Kamu benar-benar bikin aku takut. Kembali gemas dengan Amira, kesal juga karena dia bicara bertele-tele membuatku takut sendiri. Untung sayang. Maaf mas, aku sama sekali tidak bermaksud untuk membuat kamu takut sih. Tapi kamu berhasil bikin aku takut. Oke, aku minta maaf ya. Amira tersenyum dan menggenggam erat tangan ini. Maafin aku ya mas. Jangan marah, oke? Gak mau? Aku tetap marah pokoknya dengan kamu. Kok gitu sih? Masa marah sama aku? Pokoknya aku marah karena kamu bikin aku takut. Terus aku harus melakukan apa agar kamu tidak marah mas? Gak tahu. Sudah tua masa ngambek sih? Biarin. Aku dapat mendengar kali ini Amira menghembuskan nafasnya. Mas, maafin aku ya. Tubuh ini langsung menegang saat Amira naik ke pangkuan ini. Bahkan Amira langsung mengalungkan tangannya ke leher ini. Jangan marah ya mas. Mas kan baik, jadi jangan marah denganku. Amira mendekatkan wajahnya dan untuk pertama kalinya Amira menciumku terlebih dahulu. Cukup lama hingga saling melepaskan, sejenak kita saling tatap. Dan tidak bisa dipungkiri aku bahagia melakukan hal tadi dengan Amira. Karena jarang-jarang sekali Amira yang memulai terlebih dahulu. Kamu mau menggoda aku? Tanyaku jarak kami masih cukup dekat. Memangnya mas tergoda? Bukannya masih marah ya? Mana bisa aku marah dengan kamu sih sayang? Aku tadi memang sengaja hanya ingin menakut-nakuti Amira saja. Namun ternyata ada keuntungan juga marah seperti tadi, karena Amira malah berani melakukannya terlebih dahulu. Jadi gak marah lagi? Iya sayang, tapi dengan satu syarat. Apa? Aku mendekatkan wajah dan membisikkan sesuatu di telinganya Amira. Seketika wajah Amira pun memerah dan langsung memukul dada ini dengan pelan. Ih, dasar genit. Mas, aku sudah siap. Aku akan bantu ibu di butik ya, ucap Amira. Ya, keesokan harinya Amira sudah siap. Seperti janjiku dari awal, aku akan mengizinkan Amira untuk membantu ibu. Lagian aku juga kasihan dengan Amira kalau kesepian berada di rumah. Biasanya dia ikut kerja dan bertemu dengan banyak orang. Aku kali ini menatap Amira, dia memang terlihat sudah siap dan sangat cantik. Entahlah ini hanya perasaanku saja atau apa yang aku lihat. Amira semakin cantik saja. Aku juga seketika teringat waktu kemarin di Bali. Pada saat David malah mengatakan kalau Amira adalah adikku. Enak saja mengatakan seperti itu. Aku juga tidak tahu aku masih pantas bersanding dengan Amira. Kenapa menatap aku seperti itu sih mas?
penampilan aku ada yang salah? Enggak, kamu cantik malahan. Terima kasih mas. Iya ya sudah, kalau kamu memang siap ayo kita berangkat. Aku akan antar kamu dulu, lalu setelah itu aku akan ke kantor. Tapi aku gak mau merepotkan kamu kan mas? Kamu repot nggak? Enggak sayang, pulangnya nanti aku juga yang jemput ya. Iya mas. Oh ya, satu lagi, kamu semangat bantu ibunya ya. Terus jaga mata dan hati, harus ingat kalau sudah punya suami. Iya mas, aku gak akan lupa kok. Kamu juga seperti itu ya. Jaga mata dan hati. Jangan lupa juga kalau kamu sudah punya istri. Kamu semangat kerjanya? Iya. Setelah itu aku dan Amira keluar dari rumah, masuk ke dalam mobil dan lanjut mengantarkan Amira ke butik ibu. Setelah mengantarkan Amira ke butiknya ibu, aku pun langsung berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, aku pun langsung fokus untuk bekerja. Karena hari ini aku ada meeting, dan Sintas dari tadi sudah menungguku di ruang meeting. Hingga waktu terus berlalu, meeting pun telah selesai, aku kembali ke ruangan. Aku menghidupkan ponsel yang tadi memang sengaja aku matikan, karena takut mengganggu pada saat meeting tadi. Namun ketika ponsel ini hidup, malah banyak sekali panggilan tidak terjawab dari ibu. Aku juga heran, ada apa ibu menelpon? Karena tidak biasanya ibu menelpon di jam kerja seperti ini. Namun aku seketika teringat tentang Amira. Perasaan ini mulai tidak enak. Takutnya terjadi sesuatu terhadap Amira. Aku pun kembali menelpon ibu agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak berselang lama, akhirnya telepon itu pun terhubung. Ada apa bu? Kenan, ibu mau mengatakan dengan kamu kalau Amira berada di rumah sakit. Apa? Rumah sakit? Tentu saja aku merasa tidak tenang pada saat tahu Amira tengah berada di rumah sakit. Sebagai seorang suami, kalau sampai Amira kembali kenapa-napa, aku merasa tidak bisa memaafkan diri ini. Karena kembali aku tidak bisa menjaga Amira dan menjadi suami yang baik untuknya. Jujur saja, pada saat mengingat yang namanya rumah sakit, aku pun langsung teringat dengan kejadian dulu. Amira kecelakaan dan bahkan hampir meninggalkan aku. Tidak, tentunya aku tidak akan pernah mau kalau hal itu terjadi lagi. Ya, aku memang takut, namun aku akan selalu berdoa agar Amira baik-baik saja. Di sini aku sendiri pun sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Amira. Karena pada saat ibu menelpon tadi memberitahu kalau Amira masuk rumah sakit, aku langsung bergegas pergi tanpa bertanya apapun. Kalau masalah rumah sakit di mana Amira dirawat, aku tahu itu di mana. Karena rumah sakit yang dekat dengan butik punya ibu itu hanya satu. Pastinya Amira dibawa ke sana. Karena tidak berselang lama, ibu mengirimkan pesan di rumah sakit mana Amira dirawat. Dugaan ini benar. Aku langsung ke sana. Sesampainya di sana, aku langsung masuk ke rumah sakit itu, mencari di mana keberadaan Amira, dan lagi-lagi berharap agar dia baik-baik saja. Sekarang aku sudah sampai di tempat ruangan Amira dirawat. Aku masuk ke dalam. Aku pun langsung menghampiri Amira. Kamu baik-baik saja kan? Bilang ke aku, kamu sakit apa? Jangan bikin aku khawatir seperti ini. Aku bahkan langsung memeluk Amira karena saking khawatir dengannya. Aku baik-baik saja kok mas. Suara Amira terdengar dan aku perlahan mulai melepaskan pelukan terhadapnya. Kalau baik-baik saja gak mungkin kamu ada di rumah sakit. Wajah kamu juga pucat. Mana ada baik-baik saja. Sekarang kamu bilang ke aku apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengusap wajah dengan kasar. Tadi pagi aku memang tidak terlalu memperhatikan kondisinya Amira, karena dia sendiri terlihat sangat semangat ingin ke butiknya ibu. Melihat Amira yang begitu bahagia, aku juga ikut bahagia. Sampai-sampai aku lupa bagaimana kondisinya. Apakah baik-baik saja atau tidak. Kok malah kamu diam sih? Tidak terjadi sesuatu kan? Ibu juga kenapa diam sih? Kali ini aku heran dengan Amira dan ibu. Kenapa diam saja? Sebenarnya apa yang terjadi nih? Kenan, kondisi Amira memang kurang baik. Tapi tidak ada hal yang membuat khawatir. Malahan ada hal bahagia yang harus kamu tahu. Kali ini ibu yang bicara, membuatku sendiri menatap bingung ke arah ibu. Maksudnya apa bu? Mana ada hal yang membahagiakan saat masuk rumah sakit? Namanya rumah sakit pasti untuk orang sakit. Ya, dalam pikiranku seperti itu. Dari dulu aku selalu menghindari namanya rumah sakit.
Ada kok Kenan, buktinya sekarang ibu dan Amira sangat bahagia. Bahagia karena apa? Bentar. Aku masih tidak paham atas apa yang ibu katakan ini. Ya, kamu tanya dengan istri kamu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku kembali menatap Amira. Penasaran juga sebenarnya apa yang terjadi sih hingga membuat ibu dan Amira bahagia. Kenapa kamu senyum begitu sih? Jangan buat aku penasaran deh, tanyaku pada Amira. Amira lagi-lagi tersenyum. Dia menarik tanganku dan meletakkan tangan ini di perutnya. Aku pun hanya diam sih atas apa yang Amira lakukan. Dan belum ngeh juga. Aku mau kasih tahu kamu hal yang membuatku bahagia. Semoga kamu juga bahagia dengan berita ini. Apa? Kamu merasakan sesuatu enggak saat pegang perut aku? Aku diam. Aku masih mencerna apa yang Amira katakan ini. Di dalam sini ada kehidupan juga, Mas. Aku mau memberitahu kamu kalau aku hamil. Hamil? Amira pun mengangguk. Iya, Mas. Aku hamil. Apa kamu bahagia? Jadi Amira hamil? Ini bukan mimpi kan? Ya Allah. Terima kasih. Berasa seperti mimpi, tapi aku sangat bahagia. Karena sebentar lagi aku akan menjadi orang tua. Tentunya aku sangat bahagia dengan hal ini. Jangan tanya aku bahagia atau tidak. Karena aku jelas bahagia. Aku kembali memeluk Amira dengan erat. Aku terus saja mengucapkan terima kasih dengannya. Akhirnya apa yang ditunggu telah hadir. Aku tidak ada henti-hentinya untuk bersyukur dengan semua ini. Bahkan saking bahagianya, aku sampai meneteskan air mata. Aku menangis sambil memeluk Amira. Karena sungguh, ini adalah anugerah yang sangat indah bagiku. Ibu ucapkan selamat ya atas kehamilan Amira. Ibu bahagia, apalagi sebentar lagi akan punya cucu. Ibu bangga dengan kalian, ucap ibu seraya tersenyum. Beberapa jam setelah Amira hamil, aku semakin tidak mau jauh dari Amira. Aku terus saja berada di sisinya dan menggenggam erat tangannya. Apa yang dikatakan ibu itu benar. Tidak semua berada di rumah sakit itu menyedihkan, tapi ada yang membahagiakan seperti sekarang ini juga. Walaupun aku juga tidak tega sih saat melihat Amira lemah seperti ini. Jadi kata ibu saat berada di butik tadi, Amira pingsan. Ibu pun langsung membawa Amira ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter, ternyata Amira hamil. Amira pingsan karena kelelahan dan mengalami anemia, kurang istirahat atau lebih tepatnya kurang tidur. Dan aku sendiri mengajak Amira untuk bergadang. Hal itu tentu saja membuat ibu marah denganku. Karena kata ibu gara-gara aku Amira jadi seperti ini. Tapi sudahlah, aku tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh ibu. Intinya aku bahagia sekarang karena Amira hamil. Kenan, kali ini Amira harus dijaga. Jangan diajakin bergadang lagi. Itu bahaya buat dia. Iya bu. Jangan iya-iya saja, harus diingat. Kamu keseringan ajakin Amira bergadang sih. Kan biar bisa cepat kasih ibu cucu. Sekarang kan buktinya sudah jadi. Itu hasil bergadang kita loh bu. Ih mas, kok bicaranya seperti itu sih? Malu ih. Amira langsung mencubit perut ini. Ih sakit sayang. Kebiasaan deh main cubit-cubit sama suami. Kamu nyebelin mas, kenapa bicara seperti itu sih dengan ibu? Kan malu. Biarin saja sih. Ih kamu mah. Tahu aku lepas. Aku suka sekali saat melihat wajah Amira yang memerah seperti ini. Dia terlihat sangat menggemaskan. Kalau tidak ada ibu aku jadi ingin menciumnya. Sepertinya ibu mengganggu kalian ya. Ibu pulang saja ya, karena ibu juga ada urusan. Tadi langsung ditinggalkan karena ke rumah sakit. Bu, Amira minta maaf ya karena tadi Amira jadi menyusahkan ibu karena Amira pingsan. Gak apa-apa nak, gak usah minta maaf. Kamu tidak salah. Malahan ibu sekarang sangat bahagia karena kamu hamil. Tapi ibu sekarang pergi dulu ya. Kan sudah ada Kenan juga di sini. Dia pasti akan menjaga kamu. Iya bu. Tidak berselang lama ibu pun berpamitan dengan kami. Setelah ibu pergi, aku langsung menatap Amira dan berkali-kali mencium pipinya. Karena dari tadi aku sudah gemas dengan Amira. Ih,
Mas geli, kamu mau ada saja sih. Kamu itu sangat menggemaskan sayang. Sekali lagi terima kasih ya. Aku bahagia sekali. Iya, tapi jangan dicium-cium juga. Kok gitu sih? Ya kayaknya anak kita cemburu deh kalau kamu cium-cium aku. Mana ada begitu? Tentu saja aku tidak terima apa yang dikatakan oleh Amira. Oke, kita kembali lagi ke sudut pandang Amira. Bagaimana? Apa masih mual sayang? Tanya Mas Kenan yang terlihat sangat khawatir denganku. Aku pun hanya bisa mengangguk karena memang terasa sangat mual. Dan badan ini juga merasakan lemas. Heh, kamu baik-baik saja kan? Tanya Mas Kenan lagi, kedua yang tangannya menangkup pipi ini. Lemas mas, mual sama pusing juga yang aku rasakan. Aku langsung memeluk Mas Kenan karena merasa pelukan dari Mas Kenan adalah tempat ternyaman yang aku rasakan. Semenjak hamil juga aku merasa lebih manja dengan Mas Kenan. Untungnya Mas Kenan sama sekali tidak masalah dengan sikapku ini. Benar-benar menjadi suami yang baik dan tentunya selalu ada untukku. Istirahat lagi yuk, kalau memang tubuhnya masih tidak enak. Aku kembali mengangguk, mengikuti apa yang Mas Kenan katakan. Menuju ke tempat tidur, berbaring di tempat tidur ditemani oleh Mas Kenan. Aku tentunya sangat bahagia saat tahu ada janin di dalam perut ini. Buah cinta dengan Mas Kenan yang mulai tumbuh di perut ini. Aku bahkan menangis saat mengetahui ini semua. Jujur masih seperti mimpi, karena sebentar lagi akan menjadi orang tua, terutama sosok ibu yang sangat luar biasa. Sama sekali tidak pernah terfikirkan akan bahagia seperti ini. Mengingat apa yang sudah aku jalani semuanya sungguh berat. Hubungan dengan Mas Kenan juga tidak berjalan dengan mulus. Banyak kendala bahkan air mata juga yang sempat dirasakan. Namun akhirnya aku bisa mengandung anaknya Mas Kenan. Aku benar-benar sangat bersyukur dengan semua ini. Aku juga tidak minta apa-apa lagi. Aku hanya ingin bahagia bersama keluarga kecil kami. Sayang, kenapa menatap aku seperti itu sih? Tanya Mas Kenan seperti yang aku katakan tadi. Kalau Mas Kenan juga ikut berbaring, dia terus saja mengusap lembut kepala ini. Aku merasa diperlakukan seperti ratu oleh Mas Kenan. Memangnya kenapa? Gak boleh menatap suami sendiri ya? Bukan seperti itu sayang. Aku jadi gemas dengan kamu kalau menatap seperti itu. Takutnya nanti aku jadi hilaf dan menerkam kamu. Apa sih mas, istrinya lagi lemas seperti ini malah punya pikiran seperti itu? Loh, itu hal yang wajar kok sayang. Apalagi kalau sama kamu. Gimana aku rasanya langsung goyah. Tapi aku juga tidak mungkin melakukan hal itu. Apalagi melihat kondisi kamu seperti ini. Aku juga tidak mau kalau anak kita kenapa-napa. Aku kan sayang dengan kalian berdua. Kalian adalah segala-galanya bagiku. Aku terus mendengar itu semua. Iya, Mas Kenan juga adalah segalanya bagiku. Terima kasih ya mas. Dari kemarin aku tahu kalau kamu pasti repot dengan aku yang sering muntah-muntah. Tapi kamu dengan sabar selalu ada di sisiku. Aku minta maaf. Gara-gara aku kamu jadi repot. Hei. Bicara apa sih sayang? Kamu hamil juga itu gara-gara aku. Yang ada di perut kamu itu juga anakku. Jadi aku harus menjaga kamu lah. Tidak akan membiarkan kamu kenapa-napa. Iya mas, aku jadi semakin sayang dengan kamu. Hanya sayang kamu ah. Masa hanya sayang? Padahal aku sudah berhasil bikin kamu hamil loh. Aku kali ini terkekeh mendengar yang Mas Kenan katakan. Gak hanya sayang kok mas, tapi juga cinta dengan kamu. Aku juga cinta dengan kamu. Keesokan harinya entahlah, aku juga tidak tahu kenapa saat ingin makan rujak. Padahal ya aku tidak terlalu suka yang asam-asam. Namun untuk kali ini aku sangat ingin memakannya. Jadi aku tadi sempat menelpon Mas Kenan. Kalau dia pulang dari kerja aku minta belikan rujak dengan Mas Kenan. Untungnya Mas Kenan, bahkan katanya Mas Kenan langsung pulang saat aku minta itu. Kalau kata Mas Kenan, dia tidak mau sampai anaknya ileran karena menunggu terlalu lama. Tidak seperti kemarin lagi, kondisi ini sudah mulai membaik. Walaupun masih mual, tapi tidak sesering kemarin lagi. Tidak berselang lama akhirnya Mas Kenan pulang dan benar saja Mas Kenan membawakan rujak yang aku minta. Sayang, ini pesanan kamu, ucap Mas Kenan yang mendekat ke arahku. Terima kasih ya mas. Aku juga langsung memeluk Mas Kenan
Karena saking bahagianya dibelikan Mas Kenan apa yang ku mau, walaupun hanya rujak, tapi Mas Kenan rela membelikan langsung di tengah-tengah kesibukan kerja. Itu yang sangat aku hargai. Sama-sama sayang. Aku langsung mencium pipi Mas Kenan sebagai ucapan terima kasih dengan Mas Kenan. Kok hanya sebelah sih sayang? Kasihan nih yang di sebelahnya nih. Dia pasti iri karena tidak dicium oleh kamu. Mana ada begitu Mas? Ada sayang. Cium yang sebelah lagi, biar adil. Dasar. Namun aku tetaplah menurut apa yang Mas Kenan mau, mencium pipinya yang sebelah lagi. Tapi kali ini aku gigit. Kok digigit sayang? Biarin, biar ada tandanya. Seketika tawa kita berdua pun pecah. Ya hanya dengan seperti ini aku sudah merasakan bahagia. Kembali lagi masalah rujak, akhirnya aku bisa menikmati ini semua. Rasanya sungguh enak. Mas mau? Enggak, kamu aja yang makan. Ya sudah kalau seperti itu, aku habiskan ya. Iya sayang. Mas Kenan hanya terkekeh seraya mengusap kepala ini dengan lembut. Pelan-pelan makanya sayang, ucap Mas Kenan. Dia juga membersihkan sisa makanan yang ada di bibir ini. Iya Mas. Mas Kenan juga selalu mengusap perut ini. Walaupun masih rata, tapi Mas Kenan selalu saja mencium perut ini. Bahagia banget ya Mas. Mas Kenan menatapku seraya mengurutkan keningnya. Bahagia karena aku hamil? Tentu saja bahagia sayang. Karena akan menjadi seseorang ayah yang benar-benar sangat aku impikan. Aku juga bahagia. Semoga kita terus seperti ini ya Mas. Bahagia selamanya. Amin sayang. Malam harinya karena kondisi ini mulai membaik, maka dari itu aku akan menemani Mas Kenan untuk bertemu dengan kliennya. Kata Mas Kenan ada acara ulang tahun perusahaan dari kliennya. Mas Kenan diundang. Maka dari itu Mas Kenan mengajakku untuk datang. Apa kamu yakin baik-baik saja? Tanya Mas Kenan. Iya Mas, aku baik kok. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah kalau seperti itu, kita hanya sebentar di sana loh. Soalnya aku gak enak kalau gak datang. Iya Mas, sudah. Ayo berangkat. Oke sayang. Akhirnya kita berangkat, butuh waktu 30 menit. Akhirnya kita sampai di tempat acara. Mas Kenan mengajakku untuk turun dari mobil dan membawaku masih ke tempat acara itu. Banyak orang yang menyapa Mas Kenan karena di sini banyak klien dari Mas Kenan. Namun ada satu orang yang kembali menghampiri Mas Kenan. Seorang laki-laki parubaya yang tersenyum ke arah Mas Kenan. Saya bahagia sekali karena Pak Kenan mau datang ke sini. Iya Pak. Namun berbeda denganku. Saat melihat orang yang tengah berbicara dengan Mas Kenan itu, tubuh ini terasa menegang dan aku langsung ketakutan. Kenapa harus bertemu dengannya di sini? Seseorang yang telah menghancurkan orang tuaku. Ya Allah, apakah dia akan kembali menyakiti hamba? Aku hanya diam, seraya menunduk agar orang itu tidak kenal denganku. Iya, orang itu adalah Om Hotman yang telah membunuh papaku. Bisa-bisanya dia bahagia seperti ini, sedangkan aku dan ibu harus merasakan sakit. Dia benar-benar jahat. Dia bisa bahagia di atas penderitaan aku dan ibu. Apalagi ini, malahan Om Hotman ada kerjasama dengan Mas Kenan. Aku sungguh takut kalau dia akan macam-macam denganku ataupun Mas Kenan. Mas, aku izin ke toilet dulu ya. Ucapku, aku terus saja menunduk agar Om Hotman tidak tahu kalau ini aku. Untungnya aku berada sedikit di belakang Mas Kenan dan tubuh tinggi sedikit membuatku untuk tidak terlihat. Loh, mau ke toilet? Aku temani ya? Tidak perlu Mas, aku bisa sendiri. Kamu lanjutkan saja bicaranya. Iya sayang-sayang. Tapi kamu hati-hati ya. Iya Mas. Aku pun langsung melangkahkan kaki pergi. Namun sebelum aku menjauh, samar-samar aku mendengar Mas Kenan bicara dengan Om Hotman. Itu tadi siapa Pak Kenan? Tanya Om Hotman. Oh, itu istri saya Pak, jawab Mas Kenan. Oh, istri. Saya kok seperti kenal ya, tapi bingung di mana kenalnya. Saya juga tidak melihat wajahnya secara utuh, karena istri Pak Kenan hanya menunduk. Padahal saya pengen kenal loh, dan memastikan pernah bertemu dengannya atau tidak.
Atau mungkin perasaan saya saja kali ya. Mendengar apa yang Mas Kenan ucapkan, tentu saja aku merasa takut. Ya Allah, jangan sampai Om Hotman menyadari itu adalah aku. Karena aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Om Hotman tahu aku masih hidup. Takut dan gelisah itulah yang aku rasakan sekarang. Bagaimanapun Om Hotman itu yang bisa dibilang membuat keluargaku hancur. Papaku meninggal semua karena dia. Aku tentunya tidak akan pernah melupakan semuanya. Bukan hanya telah membuat papa meninggal, tapi dia juga mengambil semua apa yang kami miliki, hingga aku dan ibu pergi dan hidup kesusahan. Jahat. Kenapa orang jahat seperti dia masih dibiarkan hidup? Astagfirullah. Tenang Amirah, kamu jangan seperti ini. Jangan takut, karena ada Allah yang akan menjaga kamu. Berkali-kali aku menarik nafas, lalu mengembuskan secara perlahan. Aku berusaha menenangkan diri agar tidak takut dan kepikiran. Aku juga ingat, kalau aku tengah hamil, aku juga tidak mau kalau sampai anak yang ada di kandungan ini kenapa-napa. Aku juga kembali meyakinkan diri untuk tidak akan takut lagi, harus bisa melawan. Karena selama ini aku tidak salah dan hanya korban dari kejahatan Om Hotman. Jangan takut Amirah, kamu pasti bisa menghadapi dia, dan bahkan kalau perlu masukkan dia ke penjara. Tadinya aku memang izin pergi ke toilet ke Mas Kenan, namun itu semua tidak aku lakukan, karena aku lebih memilih untuk pergi ke mobil. Setelah sampai mobil nanti, aku akan menelpon Mas Kenan agar segera pulang dari pesta ini. Perasaan ini juga mulai tidak enak, dan lebih baik menjauh saja dari sini, untuk keselamatan juga tentunya. Ya Allah sayang, kamu di mana? Aku cari kamu loh. Kenapa lama sekali berada di toiletnya? Kamu baik-baik saja kan? Aku sudah sampai di mobil dan langsung menelpon Mas Kenan. Yang aku dengar juga Mas Kenan khawatir karena aku tidak kunjung menghampirinya lagi. Kamu di mana sekarang? Biar aku susul. Aku di mobil Mas. Kamu kesini ya? Aku mau pulang. Iya aku kesana sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya. Iya Mas. Telepon pun berakhir dan tidak berselang lama akhirnya Mas Kenan sudah berada di mobil. Mas Kenan menatapku bahkan sampai berkali-kali. Ia bertanya apakah aku baik-baik saja atau tidak. Aku gak apa-apa kok Mas. Kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir dengan kamu sih? Kamu tiba-tiba tidak ada. Aku takut tau gak? Lain kali jangan seperti ini lagi ya sayang ya. Jangan bikin aku panik seperti ini. Iya Mas. Maaf ya. Mas Kenan terdengar menghela nafasnya. Gak apa-apa, aku hanya khawatir. Tapi syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Aku jadi merasa tenang. Seperti itu. Iya Mas. Tapi ada hal yang ingin aku ceritakan dengan kamu. Mau cerita apa sayang? Aku akan siap mendengarkan. Ceritanya di rumah saja ya Mas. Jauh lebih enak. Aku juga mau pulang. Oke, kita pulang. Tapi setelah ini kamu cerita ya. Iya Mas. Aku pasti akan cerita dengan kamu. Iya. Akhirnya kita pun pulang. Aku pun sudah mantap ingin menceritakan semua dengan Mas Kenan. Siapa Om Hotman itu yang sebenarnya. Setelah sampai di rumah pun Mas Kenan langsung mengajakku untuk masuk. Mas Kenan mengajakku untuk duduk di sofa, kembali bertanya denganku apa yang sebenarnya yang ingin aku ceritakan dengannya. Katanya tadi mau cerita. Sekarang kita sudah sampai di rumah. Jadi kamu bisa cerita apa yang sebenarnya ingin kamu ceritakan. Mas. Iya sayang, kenapa? Cerita aja. Aku akan dengarkan apapun itu. Tadi rekan bisnis kamu itu namanya Hotman kan? Tanya aku. Namanya Hadi sayang, jawabku. Nama panjangnya Hadi Hotman Setiawan kan? Tanyaku lagi, karena itu memang nama panjangnya Om Hotman. Iya, kok kamu tahu? Mas, bukannya aku pernah cerita dengan kamu ya? Aku punya om yang bernama Hotman. Terus yang dia yang telah membunuh papaku itu, dia yang telah menghancurkan keluargaku. Dia orangnya Mas. Dia. Kali ini tanganku bergetar saat mengatakan itu semua. Walaupun mencoba untuk kuat, tapi mengingat apa yang telah ia lakukan, aku tidak sanggup. Jadi dia benar-benar jahat. Aku benci dengan dia. Jadi dia adalah om kamu. Aku hanya mengangguk tanpa sadar air mata ini menetes.
Aku takut dia akan menghancurkan kebahagiaan aku lagi. Mas Kenan pun langsung memelukku dengan erat. Astagfirullah sayang. Aku sama sekali tidak tahu kalau dia itu adalah orangnya. Aku minta maaf ya. Aku kali ini hanya diam. Namun air mata ini tidak bisa untuk ditahan. Terasa sakit saat mengingat semuanya. Hal yang membuatku trauma juga. Sekali lagi maafkan aku ya. Kalau aku tahu dia adalah orangnya yang telah menghancurkan keluarga kamu, aku tidak akan pernah mau untuk kerjasama dengan dia. Kembali aku diam. Aku mengeratkan pelukan ke Mas Kenan. Karena hanya bersama Mas Kenan aku merasa nyaman dan aman. Aku janji akan memutuskan kerjasama dengan dia. Mas, aku tidak akan mau bekerja sama dengan orang yang telah menghancurkan hidup kamu, orang yang telah membunuh papa kamu. Itu tidak akan pernah terjadi. Pokoknya kebahagiaan kamu jauh lebih penting daripada apapun. Apa kamu serius, Mas? Iya sayang. Sudah ya. Aku minta dengan kamu jangan takut apapun. Karena di sini ada aku yang akan selalu melindungi kamu. Terima kasih, Mas. Aku akan melindungi kamu. Walaupun nyawaku yang akan jadi taruhannya, siapapun tidak akan boleh ada yang menyakiti kamu, Amira. Aku janji untuk hal itu. Hari terus berganti dan Mas Kenan menetapi ucapannya. Dia selalu melindungiku, menjaga garda terdepan untuk diriku. Aku juga tidak tahu kalau tidak ada Mas Kenan akan seperti apa jadinya. Mas Kenan selalu ada untukku dan membuatku merasa dilindungi. Bukan hanya itu saja. Beberapa bulan yang lalu Mas Kenan juga langsung memutuskan kerjasama dengan Om Hotman. Karena dia tidak mau menjalin kerjasama dengan orang yang telah membunuh papaku. Mas Kenan juga membantuku untuk membawa kasus kematian papa ke pihak yang berwajib. Dan tidak berselang lama, setelah pembatalan kerjasama itu, Om Hotman ditangkap oleh polisi dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Sayang, panggilan itu membuatku menoleh. Mas. Aku menatap Mas Kenan yang berjalan mendekat ke arahku seraya tersenyum. Aku pun membalas senyumannya. Lagi apa sih sayang? Kau sendirian duduk di sini? Tanya Mas Kenan seraya duduk di sebelah aku. Enggak Mas, enggak mikir apa-apa kok. Yakin? Iya Mas. Ya sudah kalau begitu. Tapi Mas, apa sayang? Aku kembali tersenyum menatap Mas Kenan. Aku mau berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah banyak membantu. Mungkin kalau tidak ada kamu, Om Hotman sampai sekarang masih bisa berkeliaran bebas. Mas Kenan menatapku dan mengusap lembut kepala ini. Itu sudah menjadi tugasku untuk membantu kamu. Lagiannya memang pantas memang mendapatkan itu semua. Iya Mas, tapi aku beruntung punya kamu. Aku yang jauh lebih beruntung sayang. Kamu itu perempuan baik dan sangat sabar menghadapi aku. Mas Kenan pun akhirnya memelukku. Sudah, jangan memikirkan yang macam-macam ya. Kamu fokus dengan bayi kita saja. Karena sebentar lagi dia lahir. Iya Mas, aku bahagia dan berharap akan terus seperti ini. Mas Kenan, aku mencintaimu hari ini dan untuk selamanya. Dan cerita pun akhirnya selesai. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah ending yang cukup memuaskan? Tentunya menurut Mas Nara sih ya endingnya yang memuaskan lah. Tapi tidak nyangka juga sih, karena ternyata Amira juga memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan. Dimana orang tuanya itu dibunuh oleh saudaranya sendiri demi sebuah kekayaan. Waduh, ngeri banget sih. Dan ya, bagaimana nih menurut kalian? Seperti biasalah, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.